membelakangi kemudian Aji memutuskan untuk bikin usaha itu apa? Ya, melanjutkan tadi, sebenarnya seperti yang saya info tadi bahwa pada prinsipnya manusia selalu kurang. Dan saya selalu kurang, entah itu dari sisi finansial, dari sisi aktualisasi diri, dari sisi passion, itu selalu tidak pernah puas lah. Nah, sebenarnya didasari kenapa saya usaha itu, sebenarnya saya dulu pernah punya pemikiran bahwa ada nggak sih kita bekerja di perusahaan yang established dengan penghasilan yang cukup, tapi untuk menambah penghasilan income itu istilahnya bisa nggak kita pasif gitu, pasif income lah istilahnya. Kadang orang bilang pasif income itu gampang gitu kan. Saya dulu pemikirannya seperti itu. Daripada saya tetap kerja fokus di perusahaan dengan skop pekerjaan saya di perusahaan, dan saya bisa mendapatkan passive income. Dulu saya sempat coba beberapa kali bisnis ya, usaha. Sebelum usaha yang ini berarti Aji udah pernah melakukan usaha. Betul. Bisnis juga gitu. Betul, sudah saya coba. Iya. Itu ya mungkin saya berbagi pengalaman lah. Tapi case-nya pasti setiap orang beda. Minimal effort, pengalaman bisa jadi reference lah. Ya, berbasic pemikiran bahwa saya coba nyari passive income. Saya coba beberapa bisnis, sampai dari saya rental mobil, kemudian saya ada mempunyai bisnis event organizer, yang saya mempunyai peralatan untuk permainan karnival gitu. Kemudian saya pernah coba usaha kontraktor, tapi dalam waktu itu kecil-kecilan, belum sampai membuat perusahaan PT itu belum ada. Itu sempat berjalan juga, dan saya sempat melakukan itu, dan ya ada pelajaran yang ada di dalam saya melakukan itu. Iya. Sebentar, saya apa namanya? Berarti kan Aji kan sudah melakukan banyak usaha sebelum sampai kemudian di pembuatan PT yang ini, Rekayasa Inovasi Indonesia. Nah, ide gagasan itu muncul kalau waktu itu kan teman-teman udah lihat ya barangkali vlog saya di situ, kan saya sempat jelasin Ci bahwa ide usaha itu muncul karena mungkin komunitas yang kita miliki gitu ya. Kemudian ada hobi yang kita miliki, ada keahlian yang kita punya gitu ya. Kemudian ada atau masukan kan dari orang lain gitu, tiba-tiba kok terbersit. Karena yang saya tahu tadi dari awal itu ketika saya pertama kali kenal Aji, pertama kali kenal Aji juga dari dulu, dia nggak ada tipe kayaknya tampang-tampang untuk memiliki usaha, itu nggak ada, karena tipenya itu kayaknya ya siap cukup kerja kantoran gitu. Nah, wasilahnya apa, jalannya apa yang kemudian membuat Aji kemudian bikin usaha tadi? Apakah ada satu komunitas yang mempengaruhi Aji, atau keahliannya semata-mata Aji ini, atau mungkin ada masukan nih dari orang, coba Aji kamu bikin usaha ini gitu, sampai tadi ya, sampai apa itu yang permainan apa itu? Permainan karnaval. Jadi sebenarnya berangkat dari yang tadi ceritakan sama Rina itu semua saya alami, karena komunitas, karena punya varian, karena itu ada faktor-faktornya semuanya lah. Semuanya ada, walaupun mungkin persentasenya lainnya. Yang mendasari saya, ternyata setelah saya mempunyai pemikiran untuk mendapatkan passive income itu, dalam tanda kutip saya terjebak, saya harus bisnis ternyata gitu. Iya, berarti sebenarnya saya jadi tahu harus bisnis gitu. Tapi semua yang saya coba ternyata sebelum-sebelumnya ya istilahnya gagal, karena sudah nggak saya jalanin lagi. Berarti kan gagal.
ya ada kerugian saya terima, ada yang ini, tapi itu proses pembelajaran lah. Bagi saya proses pembelajaran, sehingga di saat saya dari pembelajaran itu berpikir bahwa bisnis itu harus seperti apa, bisnis harus dimulai seperti apa, terus apa yang harus kita manajemenkan untuk membuat bisnis itu. Faktor utama yang terinspirasi bisa bikin perusahaan ini adalah karena memang saya merasa ini bidang yang saya, bidang saya, dan saya tahu semuanya berdasarkan pengalaman saya bekerja sebelumnya. Dengan seperti itu saya jadi apa ya? Karena percobaan bisnis sebelumnya yang gagal itu, saya sih nggak menyerah waktu itu. Saya nggak menyerah karena ya udah terlanjur saya berpikir bisnis, saya jalani sampai pernah sih ada salah satu teman yang bilang, ya kalau bisnis itu kita memulai bisnis itu langsung berhasil itu hebat gitu, tapi jarang terjadi. Ya minimal seperti kalau ibarat teman saya itu dia bilang gini, istilahnya seperti kita berjalan dari Safa Marwah itu kan 7 kali gitu. Masa sih sampai kita mencoba 7 kali gagal terus gitu. Saya berpikiran gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk membuat perusahaan ini sebenarnya tadinya mengakomodir terhadap kemampuan saya, dan saya berpikir kayaknya ini waktunya saya menggunakan memang kemampuan dan keahlian saya. Dengan seperti itu tadinya saya sempat ragu ini nanti mengganggu aktivitas kerja rutin saya apa enggak, itu nanti mempengaruhi apa enggak, itu sempat terlintas di awal-awal itu. Tapi dengan saya menjalaninya dan saya memang benar-benar tahu bisnis itu, dan saya mengetahui marketnya di mana, resource-nya di mana, costingnya di mana, saya mempelajarinya, saya udah tahu, jadi ya, saya langsung berpikir ini harus saya handle sendiri nih gitu. Saya handle sendiri. Pertama saya membuat perusahaan ini sebenarnya saya gabung dengan teman ya. Namanya perusahaan sebenarnya kan basicnya PT itu adalah didirikan dari 2 orang minimal. Nah ini teman-teman, Aji berarti udah mulai mau menjelaskan masuk kepada PT yang Aji miliki ya gitu. Jadi sekedar info, walaupun nanti Aji juga jelasin sendiri, walaupun Aji dengan tetap bekerja, beliau ternyata akhirnya sudah punya PT sendiri. Nama PT-nya yang tadi mungkin dari awal sudah saya sampaikan, PT Rekayasa Inovasi Indonesia. Nanti kita tanya kenapa mengambil nama PT itu gitu. Kemudian bergerak di bidang jasa yang seperti apa gitu. Bisa mungkin sedikit nanti gambaran ke teman-teman bahwa ternyata ini prospek. Walaupun kita kan harus punya keahlian ya, jadi yang mau bikin PT ini artinya kita mau buat apa, skopnya apa PT ini. Gambarin ke teman-teman. Sebenarnya gini, saya di awalnya juga nggak tahu. Ternyata membuat PT itu sangat mudah, nggak seperti bayangan kita. Kalau sangat mudah untuk membuatnya ya, sangat mudah. Yang penting ada 2 orang, ada ADRT. Misalnya biasanya kita pakai agent lah ya, agent mengurus PT itu. Ternyata mudah. Ini mungkin buat informasi juga buat semua nanti yang baru mau mulai usaha bisnis gitu. Saya waktu itu ketemu teman gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin memang usaha, udah bikin langsung PT aja gitu. Karena dengan PT kita jadi mempunyai wadah gitu. Mempunyai wadah yang siap menampung apapun itu prospek gitu. Iya. Mungkin saya dari awal memang membuat PT ini pengetahuan saya yang paling strong kemampuan saya di bidang inspeksi gitu ya, inspeksi. Tapi
Kalau kamu sudah mempunyai PT, teman saya bilang, nanti kamu ada prospek apapun, kamu bisa tampung. Tapi kalau kamu nggak punya PT, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Dan itu lebih legal ya, karena Betul. sudah berbentuk badan usaha gitu Betul, ya. betul. Dan mungkin sedikit informasi juga, antara PT dan CV, waktu itu saya memilih antara PT dan CV. Iya. Sebenarnya secara badan hukum, ini pengetahuan saya, mungkin nanti bisa dicek di Google ya. Tapi pengetahuan saya waktu itu, kenapa saya langsung ke PT? Karena kalau CV itu memang sama perbedaannya PT sama CV itu. Kalau CV dia masih secara finansial masih berpengaruh terhadap individu yang ada di situ. Misalnya kita punya perusahaan namanya CV, kita direkturnya. Apapun kejadian kita terhadap individu ini, misalnya kalau PT itu berbeda secara performance finansialnya beda. Ya PT berdiri sendiri, ya masalah keuangan setiap pengurusan beda-beda. Itu nggak akan dicampur adukkan. Sampai kemudian Aci memutuskan untuk PT, ya. badan usahanya dalam itu. Nah, dengan adanya kita sudah mempunyai PT, apapun itu prospek bisa kita tampung. Dan ya kembali lagi bahwa memang untuk memulai usaha ya kita memang ada semangat, ada perjuangan. Walaupun saya punya keahlian, punya bidangnya di sini, tapi juga ada perjuangan yang saya harus lakukan. Skill saja ternyata nggak cukup gitu ya Pak ya. Iya. Pak. Jadi apa lagi nih yang saya mau ceritakan? Jadi bergerak di bidang jasa yang seperti apa sih? Kalau awal kan saya ngobrol-ngobrol sama Anji gitu ya di bidang konsultan, jadi gambarannya kalau wah ternyata dia yang punya perusahaan yang lebih ini daripada nanti saya sopot gitu. Bergerak di bidang seperti apa, gambaran yang sederhana saja, karena barangkali kan pasar saya ini kan ada yang masih mahasiswa, ada yang masih pelajar, dan mereka pun juga belajar sesungguhnya materi di kelas 3 itu tentang CVPT gitu ya. Tapi ada juga para pemula yang ingin mendirikan usaha tadi gitu. Jadi mungkin di bidangnya seperti apa dengan bahasa yang agak sederhana bisa digambarkan pertama. Iya. Sebenarnya kalau PT ini ya seperti saya bilang, PT kan bersyarat terbatas. Yang penting ada 2 orang mendirikan itu, dan kita mempunyai akte pendirian, terus segala macam pajak atau saya sarankan kalau ada yang mau bisnis, memang mau mulai bisnis, bahwa membuat PT itu sangat mudah. Mudah. Jadi lebih baik bikin aja, karena kalau sudah mempunyai wadah itu mau apa aja bisa kita tampung. Yang penting ada effort ya. Nilai jualnya juga lebih ya, daripada personal gitu. Karena kalau kita personal mungkin punya keahlian macam-macam, tapi manggil siapa sih Aji gitu, terus gue Aji. Tapi kalau di sini Aji kemudian di bawah ayo PT gitu kan. Betul. Jadi saya juga nggak kebayang, walaupun saya sudah kerja belasan tahun di perusahaan, ternyata saya kira PT itu susah, ternyata sangat mudah. Tapi kalau ada yang mau ada saran, ada yang mau minta saran, saya bantu lah. Datang ke Pamulang. Nanti kontak personnya saya ini. Oke, kenapa saya dulu namain Rekayasa Inovasi Indonesia sebenarnya? Iya. Jadi membuat PT itu harus 3 nama sekarang ini, 3 kata tadi, 3 kata. Iya. Saya ngaji itu mungkin hampir 10 sampai 15 nama. Iya, sama banyak. Ya, kita harus membuat 10 sampai 15 nama. Akhirnya yang lolos ke Kemenkumham itu ya nama ini. Yang lainnya namanya banyak sekali. Enggak, ya itu ya paling susahnya kasih nama. Tapi nama kan gampang lah kita. Jadi secara aktanya saya ada 2 orang, saya dan teman saya. Tapi dominan untuk operasional saya, karena persyaratan harus 2 orang, jadi ya memang saya di kepengurusan ada 2 orang. Rekayasa Inovasi Indonesia ini bergerak di bidang, dari awalnya sebenarnya adalah inspeksi. Inspeksi berhubungan dengan di area gas, di area power plant, pembangkit listrik, petrochemical, dan manufaktur. Semuanya kita inspeksi. Inspeksi di sini adalah kita menginspeksi
barang ataupun equipment ataupun mesin, itu bahasa sederhananya ya. Barang itu diproduksi sudah diproduksi itu sudah sesuai dengan standarnya, proses produksinya sudah betul, supaya menghasilkan memang kualitas produk yang sesuai dengan yang diharapkan pembeli. Profesornya. Nah, perusahaan Aji bagian untuk menginspeksi. Salah satunya bahasa sederhana jasa. Saya sebenarnya jasa. Untuk melakukan inspeksi itu harus orang-orang yang mempunyai kualifikasi di bidangnya, misalnya pompa, ya dia harus ahli di bidang pompa. Ada standar internasional, ada standar SNI, standar nasional bisa. Kalau internasional misalnya ASME atau API, macam-macam. Tapi saya nggak mungkin masuk ke situ lah. Sebenarnya inspeksi adalah memastikan produk itu sesuai standar dan kualitinya yang diinspeksinya dijamin bahwa sesuai dengan requirement dari pembelinya. Itu konsultan. Nah, setelah inspeksi berjalan, karena saya sudah punya PT ini, saya berpikir ternyata setelah ketemu dengan beberapa klien dan ada minta, nggak ada konsultannya, nggak ada ini. Inspeksi itu ada bagian-bagian yang crossing ya dengan konsultan. Ada yang bisa dari satu orang yang mempunyai kualifikasi inspeksi bisa dibawa ke konsultan juga. Itu. Makanya saya coba untuk membuat skop lain ya. Skop lain dalam bidang konsultan tadi. Konsultan di sini adalah berhubungan dengan konsultan engineering, konsultan untuk assessment building, berhubungan dengan jasa-jasa konsultansi lah, sampai ke arah ke regulator itu pemerintah. Kita bisa melakukan konsultansi untuk mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Contohnya adalah SLF, sertifikat layak fungsi bangunan. Nah, sekarang ini lagi istilahnya hot-hotnya lah, viralnya. SLF itu sangat dibutuhkan setiap bangunan. Nilai kelayakan. Ya. Untuk membuat itu saya harus jadi anggota suatu asosiasi konsultan. Gitu ya? Iya. Ada teman-teman sertifikat. Iya, Perkindo namanya. Perkindo. Jadi Persatuan Konsultan Indonesia. Jadi setelah dapat kita jadi anggota, kita mempunyai sertifikat badan usaha. Kemudian kita harus mempunyai SIJK untuk konsultansi, surat izin usaha jasa konsultansi. Itu berawalnya juga mengalir sebenarnya, tapi ya, dengan saya bilang kita kalau sudah mau masuk ke dunia bisnis usaha ya, nanti nggak usah tanggung. nanti satu saat jalannya ada, ya mungkin kita masih nanti. Oke. Jadi nggak bisa masuk. Sorry, saya agak nyaman kalau yang gitu. Jadi kenapa kita seperti ini, teman-teman kan tahu sekarang kondisi pandemi juga gitu ya. Jadi kita tetap protokol kesehatan. Saya menuntut untuk diri saya sendiri menggunakan ini dan narasumber juga itu. Jadi proyek apa yang sudah Aji dapatkan, lakukan? Ini berarti sebentar, sudah berjalan berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Kita tanya sekarang dari 1 tahun apa yang sudah Aji lakukan ini. Ya, tadi kan basic pekerjaannya Aji kita udah tahu ya, beliau sudah sampai 13 perusahaan pindah-pindah. Sekarang dari sisi usaha pun beliau juga udah gonta-ganti usaha gitu ya, yang ini gagal, ini gagal, nggak kapok-kapok. Nah, kuncinya itu berarti jangan kapok-kapok gitu ya, bangkit kembali, move on-nya harus cepat, jangan kelamaan. Nah, sampai kepada titik yang perusahaan sekarang tadi, proyek apa yang sudah Aji lakukan? Konsultan itu, yang tadi infrastruktur atau gimana tuh? Ini bangunan ya? Itu udah ada proyek yang sudah dilakukan? Ada, alhamdulillah ada. Jadi karena saya punya background business development, marketing, punya relasi, punya relasi teman-teman yang bergerak di bidang ini di perusahaan-perusahaan. Jadi alhamdulillah saya jadi dengan basic itu
setiap informasi, karena saya punya PT nih ya, setiap informasi prospek dari teman saya bisa tangkap gitu. Untuk dijadiin project. Setiap informasi, tadinya saya kalau ada informasi karena saya nggak punya PT, ya informasi itu hanya mengalir gitu aja, paling nanti dong ke teman-teman, baru kita nggak bisa tangkap gitu. Tapi karena saya punya PT, jadi setiap prospek itu walaupun hanya sounding aja, masih apa, misalnya informasi aja, saya bisa balik ke arah jadi direalisasikan ke project. Nah, seperti saya bilang bahwa Renindo ini basicnya dari awalnya adalah inspeksi. Jadi saya project-project dari awalnya dari inspeksi. Itu sudah? Ya, inspeksi ini jadi saya punya klien relasi, dia mempunyai kontrak project, kontrak payung namanya blended kontrak untuk inspeksi di seluruh Indonesia Power. Indonesia Power seluruh Indonesia. Indonesia itu adalah Indonesia Power itu adalah salah satu anak perusahaannya PLN yang bertugas untuk menghasilkan listrik, menghasilkan power untuk PLN. Nah, Indonesia itu ada sekitar 16 Indonesia Power. Nah, saya punya klien yang dia mempunyai kontrak selama kalau nggak salah 4 tahun atau 3 tahun itu untuk inspeksi di seluruh Indonesia Power. Jadi saya sudah melakukan selama setahun ini sudah ada berapa ya di Kamojang, di Indonesia Power Kamojang, ada di Pelabuhan Ratu, ada di Tambak Loro, itu semua Indonesia Power. Saya baru 5 atau 6 lah. Itu continue nanti. Itu untuk yang inspeksi. Kita melakukan inspeksi, misalnya nih Indonesia Power mau beli barang ganti trafo gitu, ganti trafonya belinya dari luar negeri, setelah dibawa ke Indonesia kita melakukan inspeksi, trafonya dipasang dengan benar, kualitasnya benar, pemasangan benar, kemudian udah oke, kita membuat report, kasihkan ke mereka, running. Membutuhkan berapa lama itu untuk melakukan inspeksi untuk satu? Bagaimana? Biasanya 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Ya. Untuk inspeksi boleh nanya? Bisa sampai goal berapa Pak? Rata-rata 1 tahun. Tapi Ya. kenapa? Sebenarnya ini sesuatu yang privasi, tapi kan ini bukan. Saya tidak bertanya kepada Aji dari sisi finansial ketika di perusahaan ya, perusahaan yang tempat Aji bekerja. Tapi ini adalah seberapa sih gambaran buat teman-teman, karena buat saya ini juga hal yang baru juga. Oh, ada konsultan yang seperti ini gitu. Nah, income perusahaan yang saya bilang bukan pribadi aja ya gitu. Untuk yang tadi proyek yang inspeksi itu bisa sampai pengerjaan 2 bulan nih. Kalau tidak keberatan. Gak masalah sih, ini kan cuma gambaran buat kita semangat juga. Dan saya juga pada hasilnya juga tidak mau sombong juga ya. Ini aktual yang ada, supaya ya buat semangat kita lah. Kalau namanya kita berusaha itu pasti ada jalannya. Satu proyek 1 bulan 2 bulan itu minimal 300 juta. 300.000. Oh, 300 juta. 300 juta teman-teman 2 bulan. Tapi di sini juga Aji punya karyawan berapa orang? 4 itu yang intern ya, tapi kalau untuk yang di lapangan, pengerjaan proyek itu kan otomatis butuh tenaga ahli. Betul. Berarti Aji butuh rekanan gitu ya? Betul. Gitu. Freelance. Ini untuk yang Inspeksi. kalau untuk yang Konsultasi. konsultan yang sempat sebelum ini saya ngobrol di luar sini yang bisa kerja itu. Oh iya. Jadi karena saya mempunyai sertifikat badan usaha untuk konsultansi dan saya mempunyai tim yang bisa bergerak bisa mengerjakan konsultansi. Konsultansi di sini adalah kita sebagai jasa konsultan terhadap perusahaan untuk melakukan kebanyakan saya di area infrastruktur, untuk bangunan, gedung, high-rise building, pabrik ataupun gudang gitu. Jadi semua saya bisa lakukan untuk assessment building itu. Assessment building itu adalah untuk menilai kelayakan dari bangunan itu. Bangunan itu istilahnya ditempati aman, kekuatannya, terus keamanannya, ya.
dari sisi struktur kan skill, dari sisi mekanikal misalnya ada AC, pompa, elektrikalnya misalnya kabel-kabelnya, trafonya atau apanya, kita bisa lakukan assessment semuanya itu. Dan saya mempunyai tenaga ahlinya semua. Nah, kalau dibilang di konsultan ini yang project yang pernah saja lakukan itu lah kalau tadi kan seleksi juga ini salah 3 itu. Ya, jadi saya mempunyai kontrak dengan istilahnya agent terhadap Nike. Jadi saya nggak direct ke Nike, tapi saya diminta oleh partnernya Nike itu untuk melakukan sebenarnya ada 3 hal. Pilot investigasi kegagalan, terus assessment building, menyatakan bangunan itu layak pakai, kemudian yang ketiga adalah mendapatkan sertifikat layak fungsi SLF di pabriknya di Solo Tigo. Ya, berarti SLF itu dikeluarkan oleh PTSP Solo Tigo, Kementerian PUPR di Solo Tigo. Nah, cukup pekerjaannya kenapa saya bilang investigasi kegagalan, karena mungkin nanti teman-teman bisa lihat lah di YouTube juga ada PT STI Selalu Cinta Indonesia itu salah satu bangunannya waktu dibangun itu roboh lah itu. Bangunan itu roboh, kemudian Ini nggak apa-apa nih, tersampaikan ke teman-teman nggak apa-apa. Sebenarnya ini hanya ini kan di YouTube bisa dilihat kok. Oh iya, jadi memang itu. Nggak ada rahasia. Iya. Nggak ada rahasia. Yang saya lakukan adalah intinya saya memastikan kenapa kegagalan itu terjadi. Iya, itu sebagai konsultan saya. Iya. Konsultan kenapa kegagalan itu terjadi. Nah, kalau bedanya sih itu pasti rahasia. Iya. Itu agak beda. Kenapa kegagalan? Nah, saya mempunyai relasi tenaga ahli yang saya untuk mengerjakan ini. Kita melakukan inspeksi, survei, terus ada assessment building karena kegagalan tadi, padahal bangunan di situ ada puluhan bangunan, kontraktornya sama, jadi saya diminta untuk sekalian nih, yang lainnya jangan sampai terjadi yang bangunan itu seperti itu. Jadi intinya memastikan suatu bangunan itu untuk tahan, kemudian jangan sampai ada sudah bangun proyek dilakukan ternyata kemudian terjadi kegagalan di situ. Nah, saya harus melakukan assessment, investigasi. Ya, kalau investigasi itu yang kegagalan. Iya tadi aku mau lanjut kalimat yang itu. Kalau udah hampir dulu jadi apa kita bicara. Kalau yang bangunan itu memastikan bahwa bangunan itu layak memang. Kalau misalnya nggak layak berarti harus dilakukan apa? Iya. Dilakukan perkuatan, misalnya. Dan itu sudah lewat proyek itu. Sudah selesai, alhamdulillah selesai dan si Nike-nya itu satisfied terhadap banyak, misalnya puas lah dengan apa yang kita sudah sajikan dan investigasinya juga kita sudah sampaikan, mereka satisfied dengan kita dan clear. SLF-nya sendiri juga dari salah juga yang kedua. Tuh hebat orang dari kampung, masya Allah gitu. Nah sekarang Ji, barangkali dari sisi apa yang sudah dicapai mulai dari jatuh bangunnya Aji ya, pertama kali datang ke Jakarta tadi sampai cerita ada di balik layar, cerita yang nggak mungkin saya sampaikan di sini ya teman-temannya, tapi bagaimana perjuangan Aji tidak semudah yang terlihat. Kemudian sekarang nampak dia sukses sudah punya PT gitu, tidak ada hal-hal yang mungkin membuat Aji pada saat itu juga mengalami down juga, itu pasti gitu. Nggak harus kehidupan Aji lah, semua pengusaha saya pikir pasti seperti itu gitu. Nah, apa yang kemudian membuat Aji saya gambarkan bahwa manusia itu kan wilayahnya memang ikhtiar sampai maksimal, tapi tetap kembali lagi Allah yang menentukan gitu ya. Betul. Mati, duduk, rezeki, itu kan yang ngasih kan Allah gitu ya. Sampai kemudian Kita percaya harus bahwa yang ngasih kan Allah. Siapa orang yang paling berperan gitu ya di dalam usaha Aji? Artinya ya secara spiritualnya Aji itu loh,
Tadi kan wilayah ya Aji punya SDM yang mumpuni. Secara personal Aji juga saya tahu dia pribadi yang tadi dia memang cerdas dari awal. Kemudian ya yakinlah kalau potensi yang seperti Aji ini juga pasti hebat jadi gitu ya. Saya ulangi lagi, tadi saya dapat cerita perjalanan ke sini juga dari orang kepercayaan Aji juga, dia orangnya seperti ini Bu gitu. Pokoknya selalu kehebatan yang digambarkan oleh orang kepercayaan Aji tadi gitu. Siapa sebenarnya orang yang paling berperan dalam kehidupan Aji sampai kemudian Aji berada di titik yang seperti sekarang ini gitu. Udah mulai ngomong? Udah. Nggak gampang, ini aku 1, 2, 3, yaudah. Saya kebayang kayak gini. Kan sikat videonya itu. Kamu ngobrolnya nggak nyambung. Diterusin ya? Iya, saya terusin. Terus. Iya, enggak saya matiin enggak. Jadi nggak dipotong nanti. Assalamualaikum. Oh iya. Ya. Assalamualaikum Ci. Waalaikumsalam. Iya. Maaf kok langsung jaji. Oh iya. Tadi Nggak apa-apa kan ya. Jadi seperti yang Ibu ceritakan yang kemarin, memang itu nyala merah-merah ya? iya nyala. Oh, masa kan nyala ya? Berapa sih? Oh iya. Jadi seperti yang Ibu ceritakan.